karyawannya ini juga semeton Beli Gede sering sekali membelikan barang-barang mewah untuk si janda simpanannya ini. Dan yang mengirimkan hadiah itu adalah orang kepercayaannya Dian yang bekerja dengan mereka. Kan ada salah satu cowok yang memang selalu ikut dengan Beli Gede kemanapun Beli Gede pergi ketika mengirim dagangan. Dan dialah kepercayaannya si Beli Gede. Dan menurut si karyawan ini juga semeton, setiap si wanita ini ulang tahun, Valentine, tahun baru, dan juga rainan galungan kuningan, Beli Gede sering sekali memberikan uang, emas, pakaian, dan juga barang-barang mewah untuk janda simpanannya ini. Dan tentu saja Dian tidak tahu, karena memang penghasilan dari usaha bersamanya ini dibagi dua oleh Dian, 50% dipegang oleh si Beli Gede dan 50% dipegang oleh dia. Tapi selama ini yang lebih banyak mengeluarkan uang untuk hidup mereka ya si Dian ini semeton, dari keuntungan yang sebenarnya sudah dibagi dua oleh si Dian. Dan di sana juga menurut karyawannya ini, setiap Dian ini tidur dan saat Beli Gede ini bekerja ya di gudang dengan karyawannya, diam-diam Beli Gede telepon-teleponan dengan si janda menggunakan headset. Dan saat Dian datang ke gudang untuk membantu pekerjaan mereka, adalah karyawan yang memberikan kode kepada Beli Gede kalau Dian masuk. Dan Beli Gede akan menutup teleponannya ini dengan si simpanan. Boom. Kok gini semeton? Dian yang sudah kumpul kebo selama bertahun-tahun dengan Beli Gede tidak tahu sama sekali, karena ya memang Beli Gede dibantu oleh karyawannya. Jadi Dian kan sudah tinggal satu atap dengan Beli Gede. Kok bisa Beli Gede berselingkuh? Ya karena memang Beli Gede selicin itu. Dan Dian yang memang terlalu fokus di usahanya. Jadi Dian tuh kayak terlalu melonggarkan Beli Gede dan terlalu percaya kepada Beli Gede. Karena selama ini Dian berpikir mereka sudah tinggal satu atap dan hampir 24 jam bersama. Jadi ya mana mungkin Beli Gede akan punya waktu untuk punya selingkuhan. Tapi cara yang ditempuh oleh Beli Gede untuk bertemu dengan si selingkuhannya ini ya ketika dia mengirim dagangannya ke pasar. Dan si wanita ini memang diajak berkeliling oleh Beli Gede. Ya walaupun memang tidak sering, tapi kan mereka juga pasti ada waktu untuk bersama ada juga. Ya begitulah semeton. Semeton. Di sini Dian benar-benar kaget mendengar cerita dari si karyawan. Dan karyawannya ini sampai menangis dan meminta maaf kepada si Dian. Karyawannya bilang, dia tidak berani membongkar ini karena ya dia tuh merasa masih membutuhkan uang dan juga membutuhkan pekerjaan ini di tempatnya si Beli Gede. Dan dia tuh tipikal yang tidak mau tahu. Dan karena itulah semua tahun ketiga karyawan yang memang bekerja di sana tidak terlalu dekat dengan si karyawan ini ya karena ya dia tidak mau membantu perselingkuhannya si Beli Gede. Mendengar ini semua tahun, Dian benar-benar merasa kecewa. Selama 2 tahun ini ternyata Beli Gede ini ngubuin janda dan juga memberikan apapun itu yang si janda inginkan. Dan penghasilan yang memang dihasilkan oleh Dian dipakai untuk makan bersama. Dian tidak tahu semeton kenapa kok Beli Gede bisa setega ini. Hatinya hancur semeton mendengar penjelasan dari si karyawan. Saat si Dian ini memberikan bukti chat rahasia kepada si karyawan menjelaskan siapa saja anggota dari chat ini. Dan ternyata teman-teman yang ada di chat rahasianya Beli Gede ini kan juga sudah ada yang punya istri dan juga ada yang tinggal satu atap dengan pacarnya. Mereka hampir 99% juga punya pacar di luar sana selain istri yang ada di rumah. Dan cara mereka berselingkuh ya sama, dengan saling bantu-membantu, tukar-tukaran info di mana ada penginapan yang murah, bagaimana strategi agar mereka tidak ketahuan, dan memang seperti itu. Dan bisa dibilang ya, hampir semua ilmu-ilmu yang didapatkan oleh Beli Gede saat berselingkuh dengan si janda ini, bahkan ketika tinggal satu atap dengan Dian ya karena informasi yang dia dapatkan dari grup chat rahasia ini semeton. Ketika itu semeton, Dian benar-benar tidak menyangka ternyata Beli Gede setega itu. Saat Dian bersama dengan Beli Gede ya, Beli Gede bersikap sangat baik, sangat memanjakan Dian dan juga meratukan Dian. Apapun itu yang ingin dibeli oleh Dian, Beli Gede selalu mendukung dan tidak pernah sama sekali membuli Dian untuk semua pilihannya. Dan mungkin inilah yang membuat Dian benar-benar percaya dengan Beli Gede dan memberikan seluruh hidupnya untuk Beli Gede. Bahkan, menurut si karyawannya ini, Beli Gede 3 hari yang lalu sebelum pulang kampung,
memberikan uang 1 juta rupiah untuk si janda. Karena si janda ini ingin pergi ke salon untuk cat rambut. Dan itu tuh uangnya tentu saja uang dari Dian. Karena waktu itu Beli Gede minta uang pada Dian untuk bekal pulang kampung. Dan Dian memberikan uang 3 juta rupiah. Boom. Jadi bisa dibilang Beli Gede ngubuin si janda ini dengan uang yang dihasilkan oleh Dian. Dan Dian berpikir, ya itu memang dia berikan untuk Beli Gede karena ya Dian sayang sama Ton. Sama Ton. Mendengar semua ini ya Dian makin sesak. Dia tuh kan tidak terima. Kenapa? Dan setelah datang dari tempat si karyawan ini, Dian bingung banget. Kalau sekarang dia pulang, dia pasti akan bertengkar. Dan pastinya Beli Gede tidak akan mengaku. Karena dia ini tahu sifatnya si Beli Gede seperti apa. Dan di tengah kekalutan ini, tiba-tiba ibunya menelpon. Di telepon ibunya bertanya, "Dek lagi apa? Udah maem." Nah, mendengar pertanyaan dari ibunya di telepon, Dian langsung menangis di dalam mobil, menjerit dan juga memberitahu ibunya apa kenyataan yang dia ketahui. Ketika itu Dian, kok gini sama Ton, kok gini gitu loh. Dian yang memperjuangkan si Beli Gede sampai sebegitunya, kok malah dihianati. Nah ketika itu di telepon ibunya bilang, "Kamu jangan melakukan hal yang aneh-aneh, nah ayo pulang. Ayo diskusikan ini semua dengan ibu." Sebenarnya Dian tidak mau pulang karena dia merasa malu karena sudah salah pilih lelaki yang kan dari awal memang orang tuanya tidak setuju. Tapi ibunya bilang, "Apapun kamu, bagaimanapun kamu tetap putri ibu. Ayo pulang, jangan kemana-mana, jangan melakukan hal yang aneh-aneh." Dan ketika itu akhirnya setelah dibujuk oleh ibunya, Dian pun pulang. Saat tiba di rumah, sepertinya bapaknya Dian tahu apa yang sudah dialami oleh Dian. Dan ketika itu, ibu dan bapaknya Dian memeluk Dian dan mereka bertiga menangis. Di sana semeton, Dian merasa sangat, kok gini? Dia yang melawan kedua orang tuanya demi bisa mengangkat derajat calon suaminya, kok malah diperlakukan seperti itu? Kerja kerasnya Dian selama bertahun-tahun diabaikan oleh si Beli Gede agar Beli Gede bisa punya selingkuhan. Dan ini tuh benar-benar tidak bisa Dian terima gitu loh. Nah ketika itu ya, saat Dian ini mulai ditenangkan oleh orang tuanya Dian bertanya, "Kamu ingin balas dendam?" Nah, karena Dian ini benar-benar tai kepulu, Dian pun menceritakan apapun itu yang dia pendam dan juga ingin dia lakukan kepada Beli Gede. Saat itu ibunya Dian bilang, "Ayo ikut dengan ibu." Dah beberapa jam berlalu, semeton Dian dengan orang tuanya pergi ke tempat orang pintar. Dan ternyata orang pintar ini memang langganan dari orang tuanya Dian ketika orang tuanya sakit atau mungkin curiga ada sesuatu yang aneh dalam hidup mereka. Si orang pintar ini memberikan gegametan kepada Dian. Dan menurut Dian, gegametan ini tuh cukup dicuci menggunakan air putih. Dan berikan air putih ini selama 7 hari berturut-turut kepada orang yang kamu benci. Dan setelah itu, kamu bisa melihat apapun itu reaksinya. Nah, berkat ini semetonnya Dian pun menggebu-gebu. Dia meminta izin kepada orang tuanya. Di hari ke-8, dia akan meninggalkan Beli Gede dan juga mengikhlaskan apapun itu yang sudah mereka gapai. Dan orang tuanya pun mengiyakan dan berpesan, "Hati-hati nak, jangan sampai kamu meminum air dari gegametan ini karena kami tidak mau kamu kenapa-napa." Dan Dian pun mengiyakan. Setelah Dian pulang ke kontrakan, Dian berusaha sekali tenang semeton. Dian selama 7 hari itu memberikan cucian air gegametan ini kepada Beli Gede. Dan di hari ke-8, Dian membongkar busuknya Beli Gede dari A sampai Z. Dan ketika itu, semua karyawannya Dian termasuk Beli Gede cuma bisa bengong. Dan sepertinya Beli Gede tidak menyangka kalau Dian sudah tahu apa yang dia sembunyikan. Ketika itu Dian menangis. "Kenapa kamu seperti ini? Apa kurang saya? Apa salah saya?" Pokoknya Dian menangis mencaci maki Beli Gede, bahkan sampai melakukan KDRT kepada Beli Gede. Tapi Beli Gede cuma diam dan meminta maaf. "Maafkan saya hilap. Pokoknya di sana Beli Gede benar-benar berjanji akan berubah asalkan Dian mau memaafkan kesalahannya ini. Ketika Dian bertanya kepada karyawannya cuma diam dan menunduk. Seolah-olah karyawannya juga ya tidak punya pilihan semeton. Ya Beli Gede ini kan bos mereka, jadi kalau mereka tidak membantu ya takutnya mungkin mereka dipecat. Karena ya mereka perlu pekerjaan juga. Dan waktu itu Beli Gede meminta maaf dan bersumpah berkali-kali dia tidak akan mengulangi lagi asalkan jangan pergi. Tapi mungkin karena dia sudah sangat kecewa,
karena sudah dikhianati seperti itu, Dian pun pergi membawa aset yang memang sudah dia miliki. Dan ketika tiba di rumah orang tuanya, Dian bilang kepada orang tuanya tidak akan lagi mau kembali kepada Beli Gede. Dan saat itu Dian berjanji dia akan berubah menjadi anak yang baik dan akan mendengarkan apapun itu permintaan dari orang tuanya. Selama berbulan-bulan semeton, Beli Gede datang ke rumah orang tuanya Dian meminta maaf, tapi orang tuanya selalu mencegah Beli Gede agar tidak bertemu dengan Dian. Dan di masa-masa itu Dian sadar, orang yang memang benar-benar tulus menyayangi Dian tanpa pamrih ya hanya keluarganya. Beli Gede selama ini mungkin memang benar mencintai Dian dengan sepenuh hati, tapi kalau memang benar, kenapa kok Beli Gede menduakan Dian seperti itu? Dan selama berbulan-bulan ini, Dian mulai bersekolah kembali menggunakan bantuan dari orang tuanya dan mencari ijazah. Secara Dian ini kan memang berasal dari keluarga yang mapan. Nah, ketika itu, Dian masih berhubungan dengan karyawan yang waktu cuti hamil dulu semeton. Nah, menurut info yang Dian dapat dari si karyawan ya, setelah si Dian ini pergi dari rumah si Beli Gede atau kontrakannya, si janda satu anak ini bilang hamil dan terpaksa Beli Gede menampung si janda ini tinggal satu atap dengan Beli Gede karena orang tuanya si janda ini menuntut Beli Gede untuk segera menikahi si janda. Yang berarti setelah si janda ini tinggal di sana, Beli Gede kan tetap juga datang ke rumahnya si Dian. Ya waktu itu kalau memang dia memaafkan dong, dia tetap dong dibohongi oleh Beli Gede, ya kan? Karena setelah 1 bulan Dian ini pergi, si janda sudah tinggal di sana. Dan waktu itu juga si Beli Gede masih meminta maaf kepada Dian. Dan Beli Gede menghubungi Dian saat tidak bisa bertemu dengan Dian karena dicegah oleh orang tuanya. Beli Gede menelpon Dian dan juga mengirimkan pesan berkali-kali, tapi si Dian selalu memblokir itu semua. Dan menurut karyawannya juga semua jajanan Bali yang dihasilkan oleh si Beli Gede dengan si janda ini tidak sebagus dengan jajanan yang dihasilkan ketika Dian di sana. Banyak sekali karyawan di pasar yang komplain. Ada yang bilang jajanannya si Beli Gede ini busuk, mangkuk, bau, dan juga ada yang bilang jajanannya si Beli Gede ini cuma bertahan 2-3 jam saja. Yang padahal dulu ya jajanan yang memang dihasilkan oleh Dian dan Beli Gede itu bertahan maksimal 1 kali 24 jam barulah basi semeton. Di sini Dian tuh merasa sangat bahagia. Akhirnya Beli Gede mendapatkan karmanya. Si karyawan ini bilang, kenapa ya Mbok Ge kok bisa seperti itu? Nah, di sini Dian yakin banget ini pasti adalah efek dari wangsuhan buntilan yang memang sudah diberikan Dian kepada Beli Gede selama 7 hari sebelum dia meninggalkan Beli Gede. Menurut karyawannya juga sebetulnya, dulu Dian dengan Beli Gede ini kan punya sekitar 70 orang pelanggan. Bayangkan seberapa sukses bisnis mereka. Tapi setelah Dian ini pergi, karyawannya bilang sisa dari pelanggannya Beli Gede cuma sekitar 20 orang saja. Dan otomatis omsetnya Beli Gede langsung jus meguyang dan juga benar-benar jatuh gitu loh. Dan karena inilah mempengaruhi penghasilan dari Beli Gede. Dan menurut karyawan juga ya, sekarang Beli Gede terancam bangkrut karena tidak bisa bayar hutang di bank. Dan bahkan sementara menurut karyawannya ini, Beli Gede sekarang tuh sampai kesana kesini meminjam uang untuk bisa menutupi kerugiannya. Ya bisa dibilang Beli Gede kembali ke nol saat baru merintis usaha ini dengan si Dian. Dan menurut karyawannya juga, Beli Gede mulai sakit-sakitan. Dia itu sering sekali mengeluh sakit kepala, sakit pinggang, dan juga sering sekali batuk berdahak. Ini tuh benar-benar sesuatu yang membuat Dian tuh benar-benar merasa bahagia. Akhirnya sakit hati yang dia alami, semua pengorbanan yang sudah dia berikan kepada Beli Gede selama bertahun-tahun sudah terbalaskan karena wangsuhan buntilan yang memang sudah dia berikan untuk Beli Gede sebelum Dian meninggalkan Beli Gede. Kabar terakhir yang Dian tahu tentang Beli Gede, sekarang usahanya si Beli Gede benar-benar meguyang di tanahnya. Bisa dibilang bangkrut, tapi ya memang mungkin karena tidak ada pekerjaan yang lain, Beli Gede tetap bertahan dengan cara meminjam uang sana-sini untuk tutup lubang gali lubang. Dan ternyata Beli Gede dengan si janda ini belum menikah, tapi mereka tetap tinggal satu atap, tetap membuat jajanan Bali. Dan konon katanya juga langganannya Beli Gede cuma tersisa beberapa orang saja. Di sini Dian ingin mengucapkan selamat untuk Beli Gede dan juga si janda. Semoga kalian bisa hidup bahagia di tengah kemiskinan ini. Untuk semetonku yang sudah menonton dari awal sampai akhir, bagaimana menurut kalian?
Apakah menurut kalian ini adalah karma palanya Dian karena tidak mendengarkan orang tuanya? Atau memang Beli Gede yang lelaki dajjal yang berusaha mengambil keuntungan dari Dian dan dari si janda ini di waktu yang bersamaan? Menurut Dian, dia sudah membantu Beli Gede untuk membuat rumah baru, membuat merajan yang lebih layak, dan juga membeli tanah sampai 20 are. Dan sekarang ya itu semua miliknya Beli Gede. Dan di sini Dian benar-benar merasa menyesal kenapa dia mau memberikan apapun itu permintaannya Beli Gede. Dan akhirnya dia juga merasa dirugikan karena sudah membuang masa mudanya untuk lelaki seperti itu. Untuk semetanku yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara komen, like, dan juga subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.